Nah, hari ini karena ini di momen spesial juga kita misi di bulan ini. Kalau di minggu lalu saudara pasti sudah terima tentang misi. Tapi biar di momen kemerdekaan ini Bapak Ibu Saudara kita tetap terus dibakar dengan misi Tuhan. Amin. Kita terus digairahkan, kita terus bergerak untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya seperti yang lagu yang kita nyanyikan, hidup kita menggenapi apa saudara? Kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang true freedom atau kemerdekaan yang sejati. Boleh langsung dibuka ke slide? Oke. Iya, kemerdekaan yang sejati. Karena begini saudara, kita udah merayakan ke tahun keberapa nih kemerdekaan bangsa kita? 79. Tapi apakah bangsa kita udah benar-benar merdeka dari segala hal? Dari penjajahan bangsa yang menjajah kita, mungkin kita sudah merdeka 79 tahun. Tanggal berapa kita merdeka? 16 Agustus. Oh ya, besoknya baru kemerdekaan kita maksudnya ya saudara ya. Jadi tetap 17 Agustus. Nah, kenapa ini penting buat kita untuk kita diingatkan kembali kemerdekaan yang sejati? Jangan-jangan begini kita merayakan tahun ke tahun tentang kemerdekaan bangsa kita. Jangan sampai kita mengalami hal yang ironis, ternyata begini kita belum merdeka. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita di dalam Galatia, supaya kamu benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Katakan amin saudara. Kristus memerdekakan kita dari dosa, dari semua perhambaan dosa, dari semua penjajahan kuasa gelap. Supaya kita merdeka, bebas melakukan dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, di dalam momen kemerdekaan ini, kita perlu mengerti apa sih kekristenan itu? Apa sih yang disebut dengan Kristen? Apakah kekristenan yang sejati? Nah, kita mau belajar dulu nih. Apakah kekristenan itu bicara tentang agama, saudara? Halo? Tidak, berarti benar. Anda benar 100, nanti dikumpulin poinnya, nanti hadiahnya nanti diminta dari penggembalaannya Bapak Saudara ya. Yang kedua, apakah kekristenan itu bicara tentang ritual? Kita lihat hasilnya, benar apa enggak nih? Wah benar juga saudara ya. Jadi kekristenan itu tentang apa dong kekristenan itu? Ternyata begini, kekristenan itu bukan tentang agama, bukan tentang ritual, tapi tentang apa saudara? Kekristenan itu bicara tentang hubungan saudara. Bicara tentang hubungan, coba bilang sama-sama hubungan. Coba lirik kiri kanannya, bilang sama dia, kekristenan ternyata tentang hubungan. Akan jadi ironis kalau begini, kita merayakan kemerdekaan 79 tahun, hubungan kita tetap hancur. Apakah itu udah merdeka? Belum. Berarti makanya kita perlu mengerti bahwa ternyata bukan cuma bangsa kita merdeka, hidup kita secara rohani pun telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kapan kita dimerdekakan Pak? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kristus telah merdekakan kita dari semua kutuk, dari semua ikatan-ikatan kita, dari semua perhambaan dosa dan iblis. Supaya begini, kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah, tujuannya apa? Supaya hubungan kita, boleh dikembalikan kepada slide saya, supaya hubungan kita dipulihkan. Saudara bisa lihat tidak ada di handout saudara karena ini tambahan. Supaya ada bedanya antara handout dan juga PPT sebenarnya saudara ya. Makanya begini, kekristenan itu bicara tentang hubungan. Hubungan yang sejati, hubungan kasih antara Tuhan, antara sesama kita. Apalagi kekristenan itu bicara kasih. Ingat, God is love. Tuhan adalah apa saudara? Kasih. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan itu kasih. Amin. Berarti gini, kalau saudara pelit, gak ada Tuhan tuh jangan-jangan. Karena Tuhan adalah kasih, artinya yang pelit katakan amin. Ingat, Tuhan merdekakan kita supaya semua yang bukan sifat Tuhan, supaya semua yang bukan karakter Tuhan, kita dimerdekakan dari itu semua. Dosa telah membuat kita kehilangan karakter Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus datang, dia merdekakan kita, dia kembalikan kita supaya kita segambar dan serupa dengan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Intinya untuk apa? Supaya hubungan kita pulih, supaya kita begini, membangun hidup kita, membangun relationship kita, hubungan-hubungan kita dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa begini. Itu sebabnya saya menyampaikan kepada kita untuk sebuah firman Tuhan, kemerdekaan yang sejati hanya bisa dialami kalau kita apa saudara? Hidup dalam kasih. Kenapa? Sebab kasih melenyapkan semua
ketakutan dan membuat hidup kita bebas dari semua dosa. Alkitab berkata, coba kita baca sama-sama ayatnya 2-3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terus apa katanya? Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna. Coba bilang sama-sama, ia tidak sempurna. Di mana dia tidak sempurna, saudara? Di dalam kasih. Saudara tahu ketakutan apa sih yang menjadi pendorong atau bahan baku ataupun sumber dari ketakutan? Saudara masih ingat sumber dari ketakutan dari mana Bapak Ibu Saudara? Kekhawatiran. Bapak 50 lah nilainya. Hampir mendekati. Nanti diminta dari Pak Gideon ya Pak. Apa sumbernya, sumber dari ketakutan saudara tahu apa? Di Alkitab, pertama kali ketakutan muncul di Alkitab, itu adalah waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya ketakutan apapun. Mereka dipenuhi dengan kasih. Ingat, God is love. Allah itu adalah kasih. Dan waktu manusia hidup benar belum jatuh dalam dosa, mereka dipenuhi kasih Tuhan, pribadi Tuhan. Bukan cuma sekedar perasaan. Kasih itu bukan perasaan. Coba bilang kiri kanannya, kasih bukan perasaan. Kasih itu apa saudara? Pribadi Tuhan. Makanya kalau kita penuh dengan pribadi Tuhan, saya percaya gini, tidak ada tempat buat ketakutan. Tapi begitu ketakutan muncul, itu biasanya didorong oleh nature ataupun natur daripada dosa. Ingat, dosa adalah sumber dari ketakutan. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, sekalipun berkekurangan, sekalipun menghadapi kesulitan, saudara pasti gak akan punya rasa takut. Karena saudara tahu gini, Tuhan pasti akan menolongku. Amin. Tuhan pasti bersamaku, Tuhan pasti akan buka jalan. Selama kita hidup dalam kasih, kita penuh dengan pribadi Tuhan. Sekalipun dalam kesulitan, kelemahan tubuh, kita mungkin sakit belum sembuh sampai hari ini. Tapi saudara punya keyakinan gini, Tuhan tetap menjadi kekuatanku. Tuhan tetap menjadi pengharapanku. Itu bedanya orang yang dipenuhi kasih sama orang yang tidak dipenuhi kasih. Kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, ketakutan hilang, kekhawatiran lenyap. Semua kebimbangan kita tiba-tiba tidak kelihatan lagi karena Tuhan menguasai kita. Itu sebabnya Yesus yang berkata gini, bahwa menyimpulkan semua isi Alkitab itu tentang satu hal aja, dua hal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi Alkitab berkata, Yesus waktu suatu kali dia mengajar murid-muridnya dalam Matius, dia berkata gini, isi dari semua hukum dan kitab Taurat itu adalah apa sih saudara? Nanti kita akan baca. Itu ada di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Kalau saudara nanti baca semua kesimpulan, kalau Alkitab kita itu dicari intisarinya dari 66 kitab, dari yang tebal Alkitab kita tebal itu saudara. Kalau itu dipres, itu dicari apa yang paling inti dari Alkitab kita. Itu cuma dua hal yang keluar. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Lalu yang sama dengan itu adalah mengasihi apa? Sesama kita. Makanya kalau kita mau benar-benar hidup kita merdeka, kita perlu dipenuhi dengan kasih ini. Kasih yang utama ini. Apa sih kasih itu saudara? Nah kita baca dulu di dalam Matius 22 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Berarti apa maksudnya Yesus? Kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Coba bilang sama-sama, segenap hidup. Gak boleh setengah-setengah. Mengasihi Tuhan itu gak boleh cuma setengah-setengah. 90% itu belum segenap. Apalagi kalau cuma 20%, itu lebih jauh lagi. Sedangkan 99% segenap hati gak kalau 99%? Enggak segenap. Ternyata begini, kalau kita ingin melihat hidup kita benar-benar merdeka dari semua intimidasi, dari semua hal yang coba untuk mengikat, menjajah kita. Baik itu mungkin pikiran-pikiran negatif, itu bisa jadi kekhawatiran, bisa jadi mungkin apalagi yang biasa menjajah kita, membuat kita jadi takut apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin cicilan yang belum lunas sampai hari ini. Kalau kita penuh kasih Tuhan, Tuhan pasti sanggup bayar saudara. Melalui saudara juga.
Jadi saudara jangan bilang, Tuhan bayarkan hutang saya. Ya nggak bisa, saudara yang bayar nanti Tuhan akan buka jalan. Amin. Tuhan tetap mengasihi kita, tapi hutang harus dibayar sendiri. Colek kiri kanannya, jangan-jangan dia belum tahu saudara. Bilang hutang bayar sendiri. Jangan suruh Bapak Gembala yang bayar Bapak Saudara ya. Kasihan Gembala saudara. Makanya kita begini, kita perlu terus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan akan membuat kita, apa sih mengasihi Tuhan itu akan membuat hidup kita penuh dengan pribadi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati ini akan membuat kita melihat pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah apa ciri-cirinya? Kalau saya lihat sih dari wajah saudara, semua saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara? Yakin yang di samping saudara mengasihi Tuhan? Ada ketawanya agak ngeledek sih, saya nggak yakin Pak. Tapi Tuhan yakin bahwa kita mengasihi Dia, amin. Makanya yang pertama ini saya yakin lah. Apa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan? Ada ciri-cirinya. Jadi supaya kita nggak asumsi, kita nanti lihat. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu yang pertama adalah memiliki rasa haus. Apa? Rasa haus dan lapar. Wah kalau nggak ke gereja begitu hari Minggu Sabtu, aduh saya udah nggak kuat lagi nih, saya pokoknya besok pasti ke gereja. Di home, aduh home saudara pasti akan datang. Home plus yang saudara bangun juga, saudara bergairah melakukannya. Berarti saudara memang adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dari mana kita tahu? Sebab saudara mempunyai rasa haus dan apa? Lapar akan Tuhan. Makanya Alkitab menggambarkan, pemazmur menggambarkan bahwa gini, orang yang haus dan lapar akan Tuhan itu seperti rusa. Kan ada lagunya ya. Seperti rusa yang haus. Apa? Rusa itu ada kelebihan rusa saudara. Berapa kilometer ke depan dia bisa mencium bau air. Bayangkan, dia bergantung mau ada buaya di situ, ada buaya darat di situ. Kalau dia tahu tuh air, rusa pasti akan datang. Kalau saudara ada buaya darat, berani gak saudara datang? Belum tentu. Kalau rusa dia berani saudara, dia resikokan hidupnya karena dia tahu gini, air itu sumber hidupnya dia. Bukan cuma sekedar minum, tapi juga karena dia mengeluarkan bau yang menyengat dari tubuhnya, itu menarik daripada binatang-binatang pemangsa. Jadi dia akan selalu mandi di air untuk menghilangkan bau tubuhnya, supaya dia aman, supaya binatang pemangsa tidak dapat mencium atau mendeteksi kehadirannya dia. Jadi rusa begitu tahu bahwa air itu adalah kebutuhan utamanya dia. Makanya pemazmur gak sembarangan. Dia nggak bilang seperti itik yang haus, nggak ada. Itik itu nggak, kalau itu walaupun dia hidup kadang-kadang kakinya bisa berenang, tapi dia nggak bergantung sama air. Coba lihat itik, kadang-kadang juga jorok banget kan saudara ya. Walaupun dia ada di air. Tapi kalau rusa, dia adalah binatang yang begitu membutuhkan dan bergantung kepada sungai, kepada air. Dan digambarkan harusnya kita sebagai anak Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Waktu saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara enggak akan cuma biasa-biasa. Saudara waktu ada di gereja, saudara akan melompat, saudara bersuka cita karena saudara tahu gini, saya sedang melakukan ini buat Tuhan saya. Amin. Saudara sekalipun agak sakit pinggang, saudara akan tetap goyang kiri kanan. Mana tahu setelah saudara goyang memuji Tuhan, pinggang saudara jadi sembuh. Amin. Iya kan? Iya enggak? Kalau dokter suruh, ayo digerak-gerakan Bu, kita mau. Tapi kadang kalau firman Tuhan yang suruh, kadang kita masih ragu saudara. Apalagi pendeta yang suruh, wah Bapak Gembala nggak tahu nih sakitnya nih pinggang saya gitu ya. Tapi saya percaya gini, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia punya rasa haus akan Tuhan. Yang berikutnya apa lagi? Menjadikan Tuhan sebagai apa? Prioritas utamanya dia. Lebih daripada apapun, lebih daripada uang, lebih daripada pekerjaan, Tuhan adalah yang utama dalam hidupnya. Pertanyaannya, kalau saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, siapa yang paling utama dalam hidup saudara? Waktu saudara bangun pagi, apa yang pertama sekali ada dalam hati saudara, pikiran saudara? Apakah Tuhan? Ya jangan ada dusta di antara kita saudara. Ya? Apa yang pertama kali? Wah apa nih yang... Tapi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, dia pasti gini, Tuhan adalah prioritas utamanya dia. Apa ya kehendak Tuhan hari ini buat saya?
Apa yang harus dilakukan untuk kehendak Tuhan? Melalui pekerjaan saya kira-kira bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan? Melalui usaha saya, melalui karir saya, melalui semua hal yang Tuhan percayakan. Kita akan tetap mencari apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu kelihatan dari prioritas utama kita. Makanya kita di MCC saudara, ada We Pray. Jam berapa We Pray-nya saudara? Coba lihat wajah kiri kanannya, apakah wajah-wajah yang hadir di We Pray? Saya yakin wajah-wajah yang akan hadir saudara ya. Coming soon, coba bilang sama coming soon. Iya coming soon saudara ya. Comingnya kapan nggak tahu juga tapi soon pokoknya. Oke. Apalagi melakukan perintah Tuhan. Taat. Apa tandanya kita mengasihi Tuhan? Bukan nyanyi lagu rohani. Bukan posting status rohani. Kan kalau di status kita kan hebat banget, rohani banget saudara. Wah kata-katanya kalah pendeta saudara ya. Kalau cuma tim gembala mah lewat dengan kata-kata status kita ya kan. Wah kita bijak banget kalau kita di status di medsos kita. Kalau tapi gini, untuk kita menentukan apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau enggak dilihat dari status kita, postingan kita. Bukan dari nyanyian rohani kita, tapi dari ketaatan hidup kita. Amin. Yesus yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku apa katanya? Kamu pasti akan melakukan perintah-perintahku. Itu Yesus yang kasih tahu, bukan pendeta. Yesus kasih tahu gini, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Apakah kita sudah semakin taat kepada Tuhan? Di masa kemerdekaan 79 tahun, berapa tahun kita sudah menjadi orang Kristen, apakah kita sudah benar-benar merdeka untuk mentaati firman Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Kalau masih belum, jangan-jangan kita masih dijajah. Sekalipun kita pakai merah putih saudara ya. Kita rayakan. Tapi saudara masih dijajah oleh yang namanya dosa dalam hidup kita. Tapi semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dibebaskan. Semakin kita dimerdekakan. Dan semakin kita gampang untuk mentaati firman Tuhan. Yang kedua, dengan cepat saja. Coba kita baca ayat firman Tuhannya yang kedua saudara. Coba 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa katanya? Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi saudara seiman. Ternyata begini Bapak Ibu Saudara. Kasih kita kepada Tuhan akan terlihat dari kasih kita kepada sesama. Ekspresi mengasihi Tuhan itu harus ditunjukkan dengan kita mengasihi siapa? Sesama kita. Boleh satu ayat dimunculkan, saya tidak cantumkan di slide dan juga di PPT. Boleh buka sebelum saya buka ayat ini, boleh buka satu ayat dulu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Coba kita baca. Benarkah mengasihi sesama itu benar-benar ekspresi daripada kita mengasihi Tuhan? Nah kita akan buktikan dari firman Tuhan. Jadi biar firman Tuhan yang menyampaikan sama kita. Boleh kita munculkan dan kita akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau seseorang berkata, apa katanya? Aku mengasihi Allah terus dan ia membenci saudaranya, apa katanya? Maka ia adalah pendusta. Kalau dia pendusta, bapak segala dusta siapa saudara? Syaiton saudara. Bukan cuma iblis, coba bilang sama-sama, syaiton saudara. Nah Alkitab berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan. Sekalipun kita bernyanyi, aku mengasihi. Kita sampai ingus keluar, air mata keluar, semua keluar saudara. Kita bilang, engkau Yesus. Tapi ternyata kita benci anggota home kita. Benci anggota keluarga kita. Benci tetangga-tetangga kita. Alkitab berkata apa? Maka ia adalah pendusta. Terus apa katanya? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, terus tidak mungkin. Coba bilang sama-sama, gini, seperti gini. Tidak mungkin. Tidak mungkin apa saudara? Allah yang tidak dilihatnya. Sekarang coba cek, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah? Udah mulai berkurang kan aminnya?
Saudara takut kan dibilang pendusta? Lalu kalau pendusta bapaknya siapa? Syaitan. Apakah saudara masih mengasihi Tuhan? Tanda mengasihi Tuhan apa saudara? Mengasihi. So, tidak membenci. Minimal gini, kalau saudara belum bisa mengasihi dia, jangan benci dia. Karena katanya kalau saudara semakin benci, saudara akan semakin tayang sama dia. Yang busuk hati tayang katakan amin. Saudara perhatikan, makanya Alkitab berkata semua inti dari hukum, dari firman Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan seluruh hidup kita. Yang kedua yang sama, makanya gini, hukum kedua mengasihi sesama ini tidak lebih rendah, tidak di bawah dari mengasihi Tuhan. Itu katanya yang sama, yang setara dengan hukum yang pertama itu adalah mengasihi saudara seiman. Mengasihi sesama manusia. Makanya cek hari ini, di hari kemerdekaan ini saya berdoa gini, saudara dibebaskan Tuhan dari semua kebencian saudara. Jangan sampai kita mengalami ironis, kita bilang nyanyi merdeka, merdeka, merdeka. Tapi kita diperhamba, iblis tertawa, kamu kan masih gua perbudak. Bagaimana caranya memperbudak kita? Dia buat kita penuh dengan kebencian. Dan orang yang penuh dengan kebencian gak akan pernah mengalami kebahagiaan, percayalah. Pas dia mau bahagia, dikuasai kebencian lagi. Pas dia mau bahagia, hatinya senep lagi lihat orang itu ya kan. Makanya hari ini saudara kita harus merdeka dari kebencian. Amin. Kita kembali kepada slide. Makanya ekspresi daripada kita mengasihi Tuhan, apa saudara? Kita mengasihi sesama kita manusia. Saling mengasihi saudara seiman, itu perintah Alkitab. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Mari kita baca dengan cepat. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Terus sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling. Boleh coba sambil lihat kiri kanannya. Saling mengasihi. Nah ini kan cuma lihat di samping aja sudah susah. Coba lihat lagi. Saling mengasihi. Ya sambil senyum saudara, jangan saling mengasihi. Bahkan saling mengasihi, maksud lo? Jangan saudara ya. Kita ini harus saling mengasihi karena begini ternyata Alkitab kasih tahu sama kita. Saling mengasihi saudara seiman adalah tanda murid Kristus. Sekali lagi, tanda-tanda atribut cuma pakai kalung salib, pakai tato salib, bagus lah itu mungkin. Tapi itu bukan tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan, tanda kita sebagai murid-murid Yesus, itu adalah saling mengasihi, mempraktekkan, menghidupi budaya kasih dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan cepat. Mari kita baca poin yang ketiga ini, kita baca firman Tuhannya 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Terus, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terus apa kata Yesus? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ini, dari statement ataupun perkataan Tuhan Yesus ini? Kita mau bawa mengasihi orang yang terhilang. Ternyata begini saudara, Tuhan selalu menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang masih dalam gelap. Saudara, Tuhan selalu punya belas kasihan buat mereka. Dan Tuhan mau, saudara, menjangkau mereka melalui kita. Saya percaya di Sewan ada banyak misi, saya nggak tahu seberapa banyak saudara sudah terlibat dalam misi di gereja kita di Sewan ini. Saudara yang sudah terlibat misi boleh lambaikan tangan saudara? Lambaikan tangan, wow. Nah, masih sangat sedikit saudara. Ingat bahwa tujuan Tuhan merdekakan kita bukan cuma sekedar supaya kita menikmati semua berkat Tuhan. Tuhan juga mau begini, supaya kita dibebaskan orang-orang yang telah dipulihkan, dimenangkan, dimerdekakan. Kita juga bisa menjadi agen-agen kasih Tuhan untuk menjangkau mereka yang terhilang. Amin. Tuhan mau menjangkau mereka. Tuhan itu maha sanggup, Tuhan itu maha bisa, Tuhan itu
bisa pakai apa saja. Tapi ini yang hebat, Tuhan putuskan untuk begini, untuk menjangkau yang terhilang. Tuhan memutuskan untuk pakai saya dan saudara. Amin saudara. Tuhan pilih kita untuk menjangkau mereka. Itu sebabnya gini, bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang masih dalam gelap. Bagaimana kita menjangkau mereka? Dengan cepat saja beberapa hal yang kita bisa lihat. Kita bisa menjangkau mereka dengan apa yang pertama? Kita bisa menjangkau mereka melalui doa-doa kita. Makanya Yesus berkata, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Kelihatan kan, misi kita banyak tapi yang terlibat baru sedikit. Nah minimal gini, mungkin kita belum bisa terlibat, ada banyak hal mungkin alasan kenapa kita belum bisa terlibat. Tapi minimal harusnya gini, kita semua bisa terlibat dalam mendoakan. Karena mendoakan ini bisa kita lakukan di rumah kita, amin saudara. Saudara bisa doakan tim misi, tim gembala, doakan para pelayan yang mengerjakan misi supaya gini mereka dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dipertajam. Supaya orang-orang yang dilayani diubahkan hatinya, dilembutkan hatinya supaya waktu firman Tuhan disampaikan, waktu nama Yesus diberitakan, hati mereka siap untuk menerimanya. Minimal doakan, sebutkan nama-nama mereka. Pasti ada 1-2 orang teman dekat kita, keluarga kita yang mungkin belum percaya Yesus. Dia perlu juru selamat. Tapi dia belum menerimanya. Saudara, Tuhan panggil kita untuk menjangkau mereka. Saya nggak pintar khotbah Pak, saya nggak pintar bersaksi Pak. Kita semua bisa berdoa. Sebutkan nama mereka. Doakan mereka, tangisi jiwa-jiwa mereka. Katakan Tuhan selamatkan, kirimkan orang yang bisa menginjili. Tuhan kirimkan orang yang bisa melayani orang ini. Supaya dia diselamatkan. Saya percaya berdoa ini yang pertama, langkah yang pertama ini langkah yang semua kita bisa. Tidak ada alasan untuk saudara bilang saudara gak bisa. Semua kita bisa mendoakan mereka. Di dalam Mazmur pasal yang kedua, firman Tuhan berkata gini, mintalah bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Amin. Pernah gak kita minta jiwa-jiwa kepada Tuhan? Atau kita cuma minta berkat, hepeng, doi, semua cuma itu yang kita minta. Hari ini di momen kemerdekaan ini kita mau gini, kita minta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin saudara. Supaya semua nanti saudara ruko di Sewan ini semakin diperluas lagi. Supaya semakin banyak jiwa lagi yang diselamatkan. Amin. Banyak orang yang bisa beribadah. Saudara yang diberkati Tuhan karena saudara terima Yesus. Coba lambaikan tangan karena saudara udah terima Yesus. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan Yesus. Supaya mereka juga mengalami seperti apa yang saudara alami. Amin. Lalu apa yang langkah yang berikutnya yang kita bisa lakukan adalah bersaksi kepada mereka. Apa saudara? Bersaksi. Kalau bersaksi ini berarti saudara apa? Saudara ngomong, menceritakan apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Oh saya tadinya sakit, saya disembuhkan. Tapi waktu saya percaya Yesus, saya terima, saya bawa Tuhan tolong saya. Oh Tuhan sembuhkan saya. Saya tadinya mengalami, ada banyak, saya percaya saudara punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Saksikan itu, bagikan itu. Sama seperti wanita Samaria yang berdosa. Saudara bisa tahu bahwa dia tadinya adalah orang yang berdosa. Dia tadinya orang yang bersembunyi-sembunyi. Dia takut ketemu orang. Tapi begitu dia mengalami Yesus. Sekarang yang tadinya dia bersembunyi, dia takut. Sekarang dia pergi dari rumah ke rumah. Dari pintu ke pintu. Dia ketok pintu rumahnya dan berkata gini. Saya sudah ketemu dengan Mesias. Yesus yang telah memberitahukan semua tentang hidup saya. Gak perlu tentang teologi yang saudara kuasai bahasa asli, puji Tuhan kalau saudara belajar bisa itu. Tapi untuk bersaksi ini yang diperlukan bukan kefasihan saudara berbicara, bukan kefasihan saudara berkhotbah. Yang diperlukan untuk saudara bersaksi ini adalah membagikan apa yang saudara alami dengan Tuhan. Tentang keluarga saudara, tentang banyak hal, saksikan itu. Mungkin kita pikir, tapi apa artinya Pak kesaksian saya? Kalau Roh Kudus urapi, kesaksianmu bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, saya percaya Bapak Gembala minggu lalu saya agak ingatlah ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat berapa saudara minggu lalu? Oh puji Tuhan masih ada ingat 1 orang. Memang itu repotnya kita saudara ya. Kalau ditanya yang minggu lalu, jangankan minggu lalu Pak, yang 2 hari lalu juga udah lupa kita ya kita. Tapi minggu lalu dikasih tahu bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya sebelum kita bersaksi kita perlu berdoa supaya Roh Kudus mengurapi, meneguhkan kesaksian kita, perkataan kita, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Waktu diurapi oleh Roh Kudus itu bisa mengubahkan, menguatkan,
bahkan membawa jiwa kepada Tuhan. Apa yang berikutnya yang kita bisa lakukan, saudara? Yang berikutnya yang kita bisa lakukan adalah, makanya di ayat firman Tuhan, ini tentang wanita Samaria. Tapi yang berikutnya, menjadi saksi. Coba sama menjadi saksi. Apa nih menjadi saksi, saudara? Menjadi saksi berarti menjadi teladan lewat apa? Lewat perbuatan. Kalau bersaksi lewat perkataan, kalau saksi lewat apa? Lewat perbuatan kita. Makanya gini, kalau saudara belum bisa jadi berkat dalam tindakan, minimal saudara jangan jadi batu sandungan. Halo? Kalau saudara belum bisa jadi terang, jangan jadi gelap. Udah diam-diam aja dulu lah. Tapi seringkali kan kita gini, bersaksi enggak, malah jadi batu sandungan kita. Apa yang kemudian orang bisa dengar tentang Yesus dari hidup kita? Kalau yang mereka lihat dari hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, semua nggak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Lalu kita bilang gini, kamu percaya Yesus, wah Yesus hebat segala macam. Orang akan berkata gini, bagaimana saya bisa percaya? Kamu aja seperti itu. Makanya saya mau kasih tahu, kalau saudara belum bisa jadi teladan melalui hidup saudara, minimal jangan jadi batu sandungan. Coba bilang kiri kanannya, minimal jangan jadi batu sandungan. Amin. Jangan jadi batu sandungan, saudara. Kalau saudara belum bisa terlibat dalam pelayanan, jangan jelek-jelekan pelayanan. Amin. Wah, gimana pelayanan? Ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kalau padahal dia sendiri belum terlibat apa-apa. Belum melakukan apa-apa tapi protes terus, kritik terus. Hari ini kita mau bertobat, amin. Kalau saudara belum bisa terlibat untuk membangun, jangan menghancurkan apa yang sudah dibangun. Kalau saudara belum bisa jadi teladan, jangan jadi batu sandungan. Kalau saudara belum bisa memberi, minimal jangan ngambillah saudara. Amin. Berat memang aminnya, saya udah tebak. Yang ini agak berat aminnya. Tapi ini perlu disampaikan. Karena sekali lagi, Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara. Sesederhana apapun hidup kita, Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi. Supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus datang dalam hidup kita, supaya kita bisa jadi saksi, saudara. Melalui lewat tindakan kita, perkataan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Semua apa yang kita lakukan, orang mungkin belum dengar sepatah kata pun dari mulut kita. Tapi dia tahu gini, orang ini adalah orang yang takut Tuhan. Dari mana dia bisa tahu? Dari tindakan dan dari cara hidupnya. Makanya kalau saudara baca Alkitab dalam Kisah Rasul pasal kedua, ketiga, keempat. Waktu Roh Kudus memenuhi murid-murid, ini yang terjadi. Cara hidup mereka berbeda. Alkitab gak bilang cara ibadahnya yang berbeda. Alkitab jelas bilang gini, cara hidup jemaat mula-mula. Cara apanya saudara? Cara hidupnya. Cara hidup itulah yang menjadi teladan, yang menjadi berkat buat orang lain. Makanya hari ini kita perlu, kembali kepada slide, kita perlu untuk kita menjadi saksi saudara. Demikianlah hendakmu, kita baca dulu ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 5, kita baca bersama-sama 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, apa yang mereka lihat saudara? Baju baru saudara? Mobil saudara? Rumah? Apa yang mereka lihat? Perbuatan baik, teladan kita, kesaksian kehidupan kita, itu yang mereka lihat. Supaya mereka melihat teladanmu, perbuatanmu yang baik, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Hari ini coba kita renungkan, apakah hidup kita sudah jadi berkat? Minggu lalu saya bersaksi bahwa satu misi di Tanjung Priuk, pemuridan yang kita lakukan dari MCC Silipi, saudara. Ada namanya seorang yang waktu itu pas hadir adalah namanya Pak Melki. Lalu Pak Melki ini dia baru kehilangan istrinya, dan setelah dia kehilangan istrinya, dia hubungin gereja, satu gereja, dia merasa dia sudah berjemaat, coba bilang sama-sama merasa. Dia merasa berjemaat, gereja tersebut merasa dia bukan jemaat. Kan susah, ini soal rasa saudara. Iya kan? Kan susah kalau soal rasa kan pribadi-pribadi.
Lalu waktu dia hubungin supaya waktu istrinya lagi kritis, dihubungin gereja ini, gerejanya ya nggak mau datang juga. Karena dia merasa bukan jemaatnya, dia cuma simpatisan yang cuma datang dan pergi sesuka hatimu lah gitu kira-kira ya. Lalu akhirnya, sampai akhirnya istrinya meninggal dan dia minta gereja ini untuk melayani dan tidak dilayani juga. Sampai kemudian Pak Melki ini jadi pahit dan dia kecewa dan dia bersaksi waktu itu, sekarang saya sedang mempertimbangkan untuk saya tinggalkan iman saya Pak. Saya sedang mempertimbangkan, saya di persimpangan jalan, dia bilang, saya kecewa banget, saya marah banget. Kok gereja seperti itu, kok gak ada kasih gitu ya. Lalu pokoknya disampaikan semua. Lalu setelah dia sampaikan itu, saya menyampaikan, saya menanggapi. Saya bilang yang pertama, saya bilang sama dia yang pertama adalah, saya turut berduka cita lah. Kan pasti berduka cita. Tapi yang kedua saya bilang sama dia adalah penting untuk saudara untuk mempunyai gereja lokal. Yang saudara masih merasa jemaat di sini, saudara perlu pastikan ya pulang dari tempat ini saudara ya. Saya udah benar jemaat kalau saudara cuma merasa. Nah itu kalau ada banyak orang saya bilang, dia waktu masih hidup, masih sehat, dia merasa gak penting cari gereja lokal, begitu dia ada sesuatu yang seperti itu, kedukaan. Dia pengen semua gereja harus melayani dia. Saya bilang gak bisa juga seperti itu, saya bilang. Saya gak bisa menyalahkan gerejanya, tapi saya tidak setuju sikap gereja itu waktu udah ada orang sakit, bahkan sampai udah mengalami meninggal dunia gak mau dilayani. Saya gak setuju dengan sikapnya. Tapi juga Bapak juga saya bilang perlu belajar juga dari pengalaman ini. Bahkan waktu itu orang-orang yang hadir, saya bilang saudara kalian semua harus punya gereja lokal. Supaya ada keluarga rohani yang bisa menemani saudara waktu menghadapi situasi-situasi yang sulit. Lalu yang kemudian yang saya bilang sama dia adalah saya minta maaf, lalu mengatasnamakan gereja mungkin kalau salah, tapi pasti Tuhan nggak seperti itulah. Kemungkinan itu hanya tadi soal rasanya. Lalu kemudian yang kami lakukan, kita ada 3 orang tim kita waktu itu, kita doakan dia, kita kuatkan. Lalu kita bilang Tuhan tetap mengasihi Bapak, segala macam lah kita doakan. Setelah itu kita pergi pulang. Dan baru minggu lalu 2 minggu lalu saya ke sana bersama dengan tim yang sama waktu kita melayani Pak Melki ini. Lalu kemudian kita tanya gimana Pak Melkinya gitu. Karena waktu itu adalah dia pertama kali datang dan yang terakhir datang. Tapi tetap masih ada komunikasi sama koordinator kita di Kampung Bahari itu. Si koordinator ini bilang begini, Pak orang ini puji Tuhan. Tadinya kan waktu bersaksi itu dia udah mau tinggalkan Yesus, dia udah kecewa. Tapi sekarang dia bilang dia udah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia setia dengan imannya. Dia sekarang udah bekerja dan setiap kali dia punya berkat. Walaupun gak banyak, dia selalu datang ke rumah pelayanan ini dan berkata ini ada berkat Tuhan buat ibu. Dan Pak Melki itu bukan cuma dia dilayani, dia dipulihkan, tapi dia juga mulai jadi berkat. Amin saudara. Pesan apa yang saya mau sampaikan? Ada mungkin Pak Melki yang masih banyak di luar sana yang sedang kecewa. Mungkin dia orang Kristen, tapi dia kecewa, dia mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin dia udah percaya Yesus. Atau mungkin juga dia belum percaya Yesus sama sekali. Mungkin teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Hari ini kita perlu beritakan kabar baik buat mereka. Kita perlu layani mereka. Tuhan mau pakai saya dan saudara. Dengan semua kesibukan, keterbatasan kita, Tuhan mau pakai kita menjadi berkat. Amin saudara. Saudara siap menjadi berkat? Saya percaya kalau kita menghidupi ketiga ini, kasih Tuhan, kasih saudara seiman, dan kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya gini, kita benar-benar merdeka dalam hidup kita. Kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari kita tundukkan kepala.